Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Respon Pertumbuhan Tunas Kultur Meristem Apikal Tanaman Tebu Saccharum officinarum varietas NXI 1-3 secara in vitro pada media MS dengan penambahan arginin dan glutamin dari jurnal Sains dan Seni POMIDS volume 2 nomor 2 2013. Kelompok kami yang beranggotakan saya Ahmad Ulul Bisri Husni, Meliana Iftia, dan Lilis Mustikaning Lestari. Agenda yang akan kita presentasikan: pertama pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil dan diskusi, keempat kesimpulan. Yang pertama pendahuluan, latar belakang masalah. PT Perkebunan Nusantara 11 Persero melakukan perbanyakan tebu secara in vitro untuk memperoleh bibit unggul dan dapat tahan dari serangan patogen. Perbedaan tebu varietas dan tanaman tebu unggul. Tebu varietas NXI 1-3 dan HW1, yaitu produktivitasnya lebih tinggi, tahan hama, penyakit tanaman, punya daya tahan kepras, dan adaptif terhadap lingkungan. Sedangkan tanaman tebu unggul randemennya lebih tinggi, terhindar dari virus dan patogen, dan dapat tumbuh di berbagai tempat. Di samping ini ada contoh bagian meristem apikal pada tanaman. Terdapat meristem apikal, meristem primer, meristem dasar, serta ada berkas pengangkut. Kultur meristem apikal adalah pengkulturan eksplan berupa pucuk meristem dari jaringan di bawahnya ukuran 0,3 sampai 1 cm. Sedangkan eksplan diperoleh memotong ruas batang tebu berusia 6 bulan lalu mensterilkannya. Pucuk meristem dapat membentuk tunas baru 4-20 buah. Dan konsentrasi arginin dan glutaminnya 0 ppm sebagai kontrol, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, dan 50 ppm. Selanjutnya, metode penelitian. Alat-alat yang diperlukan pada penelitian ini antara lain botol kultur, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, gelas beker, neraca analitik, pH meter, spatula, autoklav, lav, kabinet, magnetic stirrer, lemari pendingin, sprayer, alas papan, skalpel, pinset, bunsen, dan pisau. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan antara lain tebu varietas NXI 1-3, larutan stok A hingga F, arginin, glutamin, BA sebesar 2 ppm, kinetin sebesar 0,5 ppm, PFP sebesar 300 ppm, vitamin biogen yang terdiri dari glisin, niasin, piridoksin HCl, tiamin HCl sebesar 1 ml per liter, myo-inositol sebesar 1 ml per liter, pitagel sebesar 2,5 gram per liter, sukrosa sebesar 30 gram per liter, aquades sebesar 2 liter, HCl, NaOH, spiritus, dan alkohol 70%. Selanjutnya, proses pembuatan medium kultur. Larutan stok A hingga stok F yang telah kita miliki diambil satu demi satu. Kemudian ditambahkan 1 ml larutan stok vitamin biogen. Selanjutnya ditambahkan 20 ml larutan stok myo-inositol. Kemudian ditambahkan BA sebesar 2 ppm, kinetin 0,5 ppm, PFP 300 ppm. Selanjutnya ditambahkan aquades hingga volume 1 liter. Kemudian didapatkan medium MS sebesar 1 liter. 1 liter medium MS yang telah kita dapatkan kemudian dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer masing-masing 500 ml. Kemudian tabung Erlenmeyer arginin dan glutamin diberi label masing-masing 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, dan 50 ppm. Kemudian arginin dan glutamin ditimbang lalu dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer sesuai tabel. Selanjutnya ditambahkan 30 gram sukrosa pada masing-masing Erlenmeyer.
Kemudian pH diatur sebesar 5,8 dengan pH meter menggunakan NaOH 0,1 N dan HCl 0,1 N. Lalu ditambahkan Vitagel sebesar 2,5 gram per liter. Selanjutnya dilakukan pemanasan hingga mendidih, diaduk, kemudian diangkat. Lalu dipindahkan ke dalam botol kultur masing-masing 20 ml. Setiap botol harus ditutup rapat, kemudian didapatkan hasil. Selanjutnya dilakukan sterilisasi terhadap alat dan eksplan. Untuk mensterilkan alat, peralatan tersebut dicelupkan ke dalam alkohol 70%. Kemudian dilewatkan di atas api bunsen dan kemudian didapatkan hasil. Sedangkan pensterilan eksplan dilakukan dengan cara eksplan dicelupkan ke dalam alkohol 70%. Kemudian dipotong batang bagian bawah ruas pertama meristem apikal. Lalu dilewatkan di atas api bunsen dan didapatkan hasil. Selanjutnya kita memasuki tahap penanaman eksplan pada media. Pelepah pucuk sebagai eksplan dikupas pelepahnya terlebih dahulu, kemudian dipotong tinggi kurang lebih 3 cm di bagian atas hingga batas buku batang tebu, lalu dimasukkan ke dalam botol kultur berisi media. Selanjutnya diinkubasi di bawah cahaya fluoresen 100 lux selama 16 jam per hari pada suhu 21 derajat Celcius. Kemudian diamati hingga 2 bulan, lalu didapatkan hasil. Berikut metode analisa yang dilakukan pada penelitian ini. Parameter pengamatannya adalah jumlah tunas dan panjang tunas. Rancangan penelitian penambahan arginin dan glutamin adalah RAL dengan faktor konsentrasi arginin dan glutamin 6 taraf, yaitu 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, dan 50 ppm. Selanjutnya dilakukan analisis statistik ANOVA terhadap data yang telah diperoleh. Kemudian dilakukan uji Dunet dengan selang kepercayaan 95%. Lalu dilakukan indeks Pearson untuk mengkorelasikan parameter. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil dan diskusi. Yang pertama, saya akan membahas tentang respon pertumbuhan tebu varietas NXI13 pada penambahan arginin. Parameter yang diukur yaitu panjang tunas dan juga jumlah tunas. Pada pengukuran jumlah tunas tebu, penambahan arginin 50 ppm pada media MS berpengaruh nyata dalam respon pertumbuhan jumlah tunas tebu varietas NXI13 dengan jumlah tunas banyak 11-16 dalam waktu 2 bulan. Hal ini dapat dilihat pada data bagian bawah. Pada konsentrasi 10 ppm, jumlah tunas besar 2,50A, dan pada konsentrasi 20 ppm, jumlah tunas 3,50A. Pada konsentrasi 30 ppm, jumlah tunas besar 4,00A. Pada konsentrasi 40 ppm, jumlah tunas besar 5,50A. Dan pada konsentrasi 50 ppm, jumlah tunas besar 13,50B. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan arginin sangat berpengaruh nyata dalam respon pertumbuhan jumlah tunas tebu. Selanjutnya yaitu pengukuran parameter panjang tunas. Penambahan arginin 10 ppm sampai 50 ppm ternyata tidak menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan nilai korelasi Pearson 0,207 dan p-value 0,519. Hal ini dapat dilihat pada data bagian atas. Konsentrasi 10 ppm, panjang tunas besar 1,75A. Pada konsentrasi 20 ppm, panjang tunas besar 1,85A. Pada konsentrasi 30 ppm, panjang tunas besar 3,95A. Pada konsentrasi 40 ppm, panjang tunas besar 3,45A, dan pada konsentrasi 50 ppm, panjang tunas sebesar 2,8A. Yang kedua, saya akan membahas mengenai respon pertumbuhan tebu varietas NXI13 pada penambahan glutamin. Pada pengukuran parameter jumlah tunas tebu varietas NXI13 dengan penambahan glutamin, ternyata penambahan glutamin konsentrasi 30 ppm menghasilkan jumlah tunas yang berbeda nyata.
Dapat dilihat pada tabel di samping. Pada konsentrasi 10 ppm jumlah tunas yaitu 1,00 A. Pada konsentrasi 20 ppm jumlah tunas besar 2,50 A. Dan pada konsentrasi 30 ppm jumlah tunas besar 3,50 B. Pada konsentrasi 40 ppm jumlah tunas besar 6,00 B. Dan pada konsentrasi 50 ppm jumlah tunas besar 4,00 B. Selanjutnya pada pengukuran parameter panjang tunas tebu varietas NXI13 dengan penambahan glutamin. Ternyata, penambahan glutamin pada konsentrasi 20 ppm menghasilkan panjang tunas yang berbeda nyata. Nilai korelasi Pearson 0,852 dan p-value sebesar 0. Dapat dilihat pada tabel bagian bawah. Pada konsentrasi 10 ppm, panjang tunas besar 1,20 A. Pada konsentrasi 20 ppm, panjang tunas besar 3,10 B. Pada konsentrasi 30 ppm, panjang tunas besar 3,00 B. Pada konsentrasi 40 ppm, panjang tunas besar 3,15 B. Dan pada konsentrasi 50 ppm, panjang tunas besar 2,15 B. Dari data-data tersebut, kita dapat mengetahui pengaruh penambahan glutamin dan arginin terhadap pertumbuhan secara kultur jaringan memberikan hasil yang berbeda-beda. Regenerasi tebu oleh asam amino setiap genotip dapat dari varietas tebu memberikan respon pertumbuhan tunas yang berbeda. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa tunas tebu varietas NXI13 dapat tumbuh optimal pada media dengan penambahan arginin 50 ppm, namun tidak diiringi dengan panjang tunas yang optimal. Penambahan glutamin menghasilkan jumlah tunas yang banyak pada konsentrasi 40 ppm dan panjang tunas optimal pada 30 ppm. Dari data di atas, kita juga bisa mengetahui bahwa jumlah konsentrasi glutamin yang dibutuhkan untuk mencapai jumlah tunas dan panjang tunas optimal lebih sedikit daripada jumlah konsentrasi arginin yang ditambahkan. Nah, mengapa sih bisa terjadi perbedaan jumlah konsentrasi penambahan arginin serta glutamin untuk mencapai jumlah tunas dan panjang tunas yang optimal? Ternyata, perbedaan jumlah konsentrasi tersebut diduga karena untuk menghasilkan poliamin dari ATP, glutamin dapat melalui dua jalur, yakni jalur pertama glutamin diubah dulu menjadi glutamat, dan jalur yang kedua itu glutamin langsung menuju siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Sedangkan pada arginin, jalur pembentukan poliamin dan ATP melalui prekursor arginin hanya melalui satu jalur. Untuk jalur sintesis poliamin dapat dilihat pada gambar di samping. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu penambahan arginin pada medium MS untuk kultur meristem apikal tebu diperlukan range konsentrasi yang lebih panjang, sedangkan penambahan glutamin diperlukan range konsentrasi yang lebih pendek. Hal ini diduga karena untuk menghasilkan poliamin dan ATP, glutamin dapat melalui dua jalur, yaitu jalur glutamin diubah menjadi glutamat, yang kedua jalur glutamin langsung ke siklus Krebs TCA untuk menghasilkan ATP. Sedangkan jalur pembentukan poliamin dan ATP melalui prekursor arginin hanya memiliki satu jalur. Demikian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.